Marble chiffon cake. Kopi mana kopi? Gila, lembut banget. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Tahu. Nah, hari ini kita akan bikin another chiffon series. Ini gue udah bikin chiffon kapan terakhir, yang lama banget kali ya. Nah, ini kita akan bikin chiffon yang agak unik karena kita bikin marble chiffon cake. Yang gampang, tapi emang agak kompleks sedikit karena kita bikin dua rasa. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi, di sini adonannya itu seperti chiffon biasa, tapi adonan kuning telurnya kita bagi dua, si putih dan si coklat. Tapi si telur putihnya kita akan kocok secara bersamaan. Kalau udah jadi, meringuenya baru kita bagi dua. Tapi pertama-tama sebelum kita mulai, karena ini bikinnya sebenarnya nggak terlalu lama, kita langsung panasin oven di suhu 160 derajat, api atas dan api bawah. Dan gue juga sudah siapkan loyang bongkar pasang chiffon yang tidak dipoles apapun. Ini tuh diameter 20 cm tapi yang cukup tinggi. Kenapa nggak boleh dipoles? Kalau kalian poles, otomatis kalau dibalik chiffonnya langsung copot dong, dan chiffon itu harus didinginkan barengan sama loyangnya. Nah, jadi biar kita ngirit whisknya, kita akan bikin batch yang putih dulu, vanilla dulu, nanti kita akan bikin yang coklat. Jadi kalau yang adonan si kuning telur ini nunggu nggak masalah, kita bikin dua batch dulu baru kita bikin meringue. Oke, jadi kita bikin yang vanilla dulu, kuning telur. Proses bikinnya tuh agak beda ya. Kalau si putih ini gue kocok sebentar si kuningnya. Kalau yang si coklat itu akan all in nated. Vanilla, as always, garam. Terus ini akan gue kocok langsung dengan gula pasir, dikit aja, untuk bantu dia kayak emulsify si kuning telurnya. Kita aduk sampai dia itu ada body aja. Jadi bukan ngembang, cuman ada kayak agak mengental dikit ya. Oke, sampai seperti ini cukup ya. Jadi kayak nggak usah lama-lama, ini cepet kok. Terus lanjut kita masukin susu cair, terus minyak sayur ya. Ini bahan-bahan basah dulu. Kita aduk asal. Terus kita masukin bahan-bahan kering. Tepung protein rendah, tepung kue, langsung aja kita masukin. Baking powder. Aduk ya sampai rata aja. Oke, jadinya seperti ini. Udah, sekarang kita akan sisihkan yang vanilla dulu. Lanjut yang coklat. Ini bikinnya agak beda ya. Jadi kita akan campurkan semua bahan-bahan basah dan coklat di sini. Gue pakai dark chocolate couverture yang 54%. Mau lebih pahit juga boleh ya. Jadi memang agak beda karena ada pencampuran dark chocolate di resep ini. Jadi pertama di bowl ini kita masukin dark chocolate. Terus bahan-bahan basah semua langsung aja ya. Jadi ada susu, minyak. Nah, biar nggak ribet ya, gue males ribet. Ini akan gue microwave sebentar sampai dia itu meleleh aja. Oke, ini pokoknya bahan-bahan basahnya cuma diangetin di microwave, cuman sampai coklatnya meleleh aja. Udah, terus diaduk-aduk, sisihkan bentar. Kalau dia udah nggak gitu panas, baru kita boleh masukin kuning telur. Lanjut, kita masukin bahan-bahan lain, kuning telur. Ini udah nggak panas ya BTW ya, kalau panas nanti mateng. Aduk dulu sampai rata. Terus bahan-bahan kering, ini kalau mau di melting bareng sama coklat dan susu juga boleh. Cuman sekarang bahan kering juga gak masalah, yang penting nyampur. Diikuti dengan tepung protein rendah, tepung kue. Terus masukin baking powder. Aduk cuma sampai rata aja. Jadi kayak coklat paste gitu hasilnya ntar. Nanti pokoknya sampai tepung udah nggak ada lagi, hasil akhirnya tuh kayak begini nih. Kayak tuh, agak kayak chocolate paste gitu. Nah, ini 6 butir putih telur putih. Jadi kan tadi kan 3 telur yang putih, 3 telur yang coklat. Sekarang kita lanjut ke bikin meringue. Nanti kalau udah jadi baru kita bagi dua gitu. Nah, ini kita kasih jeruk nipis biar apa? Biar dia punya meringue itu pas ngembang lebih stabil karena ada asam. Kalau kalian nggak punya jeruk nipis, bisa banget diganti lemon atau enggak diganti cream of tartar. Misalkan nih kalian tuh pakai, gua kan pakai kira-kira 1 sendok teh jeruk nipis lah ya.
Ini kira-kira untuk resep ini bisa pakai seperempat sampai setengah sendok teh cream of tartar. Ini kita aduk dulu sampai dia itu udah mulai ngembang, baru kita masukin gula pasir perlahan. Oke, sampai dia peak seperti ini, kaku. Tuh. Ini artinya udah cukup. Sekarang kita akan timbang bagi 2. Oke, ini kita timbang. Terus dibagi 2 ya. Ini 356 kita bagi jadi 178 gitu. Kenapa gue timbang? Karena kan berat tiap putih telur suka beda-beda. Jadi mendingan timbang ya. Terus 78. Nih, base pertama kita nggak boleh lama-lama ya, karena cepet turun kan. Kita lembutin dulu. Kayak biasa, ini akan gue pancing. Jadi gue masukin dulu seperempat adonan yang base pertama ke putih. Terus ini kita akan aduk dulu ya. Jadi kayak menyamakan dia punya tekstur, karena tekstur kuning telur tuh agak padat. Oke, ini kalau udah kayak gini, sekarang kita boleh masukin sisanya, kita folding. Ya, kita masukin lagi. Jadi kita aduk, folding kayak gini ya, biar apa? Adonannya itu jadinya fluffy. Karena kalau putih telur itu terlalu kasar, terlalu banyak udara, dia cepet banget turun. Ini semua sisa merengnya kita kumpulin dulu. Kalau ada gumpalan kita lembutin lagi. Terus tuangin adonan tadi semua ke sini, karena lebih gede, bolnya lebih gampang untuk diaduk. Terus ini kita aduk seperti biasa, gerakan melipat. Jangan lupa kita belah di tengahnya, karena kalau nggak dibelah dia pasti ngumpul di tengah. Jadi folding, tengahnya dibelah kayak gini. Ya, aduk sampai rata aja. Oke, pastikan sudah nggak ada mereng lagi dan jadi. Tuh, lembut banget. Sisihkan, kita lanjut ke adonan coklat. Oke, sisa mereng tadi ini kita masukin semuanya. Folding sampai rata dan nggak ada mereng lagi. Oke, dan hasil akhirnya menjadi seperti ini tuh, sifon coklat. Sekarang kita akan tuangkan ke loyang. Nah, sekarang si coklat dan si putih sudah jadi. Kita akan masukin adonannya selang-seling. Biar apa? Biar jadi marble. Jadi kita masukin putih. Ini benar-benar gue ngasal banget ya. Kayak benar-benar selang-seling aja. Oke, putih dulu. Secukupnya aja. Jadi kayak mungkin gue bagi 3. Terus masukin coklat. Jadi kayaknya gue bagi 3 deh. Sekarang yang putih lagi. Aku dulu. Coklat lagi. Terakhir adonan coklatnya. Terus ini pakai bahan sendok ya, pakai sumpit, pakai lidi terserah. Ini gue kayak putar aja gini. Tapi gue tidak terlalu banyak marbling. Kenapa? Karena gue nggak mau dia terlalu ini loh, apa namanya, nyampur. Jadi agak abstrak. Oke, selesai. Terus kita banting-banting biar keluar udaranya. Dan kita panggang. Terus dipanggang di oven yang sudah gue panaskan pastinya. Ini tuh kira-kira 55 sampai 60 menit. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau enggak di Gramedia terdekat. Oke, cadang. Ini udah mateng, cakep. Langsung kita balik seperti ini.
Oke, jadi kalau sifon itu harus dibalik seperti ini once dia mateng, karena kalau nggak dia langsung nge-sinking ke bawah kalau kita nggak langsung balik. Dan ini tuh sengaja gue kasih loyang bawahnya biar dia tuh ada sirkulasi udara, karena kalau di bawahnya itu langsung nempel ke si papan ininya, takutnya dia tuh kayak ngomongnya ya, takutnya tuh dia tuh kayak ngendep gitu loh, uapnya tuh malah keluar, yang ada nanti sifon kalian malah basah atasnya. That's why kita kasih jarak atas gitu ya 10 sentian biar dia tuh ada udara. Terus tunggu sampai dia benar-benar nggak panas sama sekali, baru boleh kita keluarin kayak keluarin sifon biasa. Oke, ini sudah completely dingin tuh ya, jadi dia tuh nggak kempes kalau kita balikin kayak gitu. Nah, sekarang kita pakai pisau yang super duper tipis, kita akan sisipkan sifonnya seperti biasa. Tapi maaf nih, gue nggak terlalu pinter keluarin sifonnya, jadi kalau sampak dikit ya udahlah ya. Oke, ini kita akan sisip tipis ya, dan pastikan pisaunya tuh bener-bener takut nih gue senempel mungkin dengan loyang ya, puter sampai habis. Oke, terus kita keluarkan pakai perasaan. Takut. Yeay, bagus lah ya, lumayan. Terus sama ya, bawahnya ini gue sisip juga senempel mungkin sama loyangnya. Terus ini gue sisipin sedikit biar lebih gampang lepas. Terus agak goyang-goyang dikit biar lepas. Oke, jadi lebih gampang lepas. Tadang, jadi tuh gila. Oke, kita mau cobain. Tadang. Ini marmernya kalau pengen lebih obvious lagi, bisa banget diputernya lebih niat lagi ya. Ini kayak tadi gue agak ragu-ragu takut nyampur. Tapi tenang, ini hasilnya perfect. Bagus banget karena tuh lembut banget, moist, fluffy. Ini perfect sih. Lembut. Dan sifon yang enak itu harus agak basah loh, kayak moist gitu. Kopi enak banget. So itu dia marbled chiffon cake yang bikinnya sebenarnya gampang, cuma emang dia punya step lebih kompleks aja ya. Kalian ikutin step dari awal hingga akhir, gue janji pasti jadi. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen konten-konten kayak begini, chiffon series lainnya, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.